Kita teruskan kajian kita soal banyaknya hadis dan hadis sahabat yang menerangkan ilmu bakal dicabut dan akan tersisa kebodohan. Jadi hidup tanpa ilmu. Ilmu itu sumbernya Al-Quran dan hadis. Al-Quran dan hadis ditinggalkan. Diganti dengan pemikiran. Nah, gitu diganti. Plus kesepakatan. Jadi kalau sudah sepakat, itu dianggap suatu kebenaran. Padahal tanpa alasan dari kebenaran. Itu bukan ilmu sebenarnya. Tapi itulah nafsu. Maka dikatakannya kebodohan. Kemudian orang berfatwa dengan kesepakatan. Namanya apa saja? Apakah itu undang-undang? Apakah namanya itu peraturan? Intinya undang-undang dan peraturan itu hasil dari kesepakatan. Kesepakatan boleh juga, asalkan dasarnya bagi muslim Al-Quran dan hadis. Yaitu yang dipayungi oleh falsafah kita, ketuhanan yang Maha Esa. Tapi kalau tidak dipayungi dengan ketuhanan yang Maha Esa, sekali lagi itu adalah kebodohan. Rawahu Tabrani. Nah, ini hadis diriwayatkan oleh Tabrani. Didapat dari Ibni Mas'ud radhiyallahu an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Rasulullah. Inna awwala hadhil ummati khiyaruhum wa akhiraha syiraruhum mukhtalifina mutafarriqin. Bahwa awalnya umat ini, umat Islam, adalah pilihan manusia. Awalnya adalah orang yang baik-baik. Bagaimana tidak baik? Orang yang membawa juga Rasulullah, utusan Allah. Tapi hati-hati, wa akhiraha syiraruhum. Ujungnya menjadi orang yang buruk. Kenapa menjadi buruk? Mukhtalifina mutafarriqin. Mereka saling hujat. Mereka saling mempersoalkan. Yang satu merasa paling benar, ya. Begitu juga yang lainnya. Mutafarriqin sudah begitu saling berkelompok. Ya. Ada kelompok A, ada kelompok B. Ya, sekarang nih mungkin kelompok itu apa ya? Kelompok itu organisasi, baik organisasi massa maupun organisasi politik. Ini sudah mulai untuk berpisah-pisah.
dalam Al-Quran dulu sudah dibubarkan berkelompok-kelompok. Nah, sudah bubar, dalam kelompok-kelompok itu diseru wa'tasimu bihablillah, ya, berpegang teguhlah dengan agama Allah. Terus berikutnya ayat itu menjelaskan iz kuntum a'daan, ya. Ingat nggak kamu dulu saling bermusuhan? Fa'allafa baina qulubikum, lalu hatimu Allah lembutkan antara kamu. Fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana, sehingga kamu disatukan menjadi satu sebagai saudara. Nah, itu. Idh kuntum ala syafa hufratin. Nah, itu Al-Quran. Ingat nggak kamu dulu sudah ada di tepi jurang? Ya, jurang kehancuran, pepecahan kelompok umat ini, kelompok umat itu. Fa'anqadzakum minha, lalu kemudian Allah selamatkan daripada itu. Nah, sekarang dimulai lagi. Nah, kalau perpecahannya kelompok-kelompok itu bersifat spesifikasi, ya, kayaknya enggak masalah. Ada yang spesifikasi teknologi, ada organisasinya. Ada yang spesifikasi perdagangan, ada yang spesifikasi kajian-kajian keilmuan. Semuanya merujuk kepada kesatuan, kembali kepada Tuhan yang Maha Esa, untuk tegaknya kemanusiaan yang adil dan beradab demi kesatuan Indonesia, lalu melahirkan kepemimpinan yang berhikmah. Hikmah itu apa? Hikmah itu, kalau kata Imam Ghazali, 3. Orangnya faham agama, otaknya lebih luas untuk menguasai ilmunya, otaknya lebih luas ilmunya untuk menguasai nafsunya, lalu kemudian tidak akan ada bicara lain kecuali bersandar kepada Al-Quran dan hadis. Itu kata Imam Ghazali. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah. Nah, kalau kerakyatan yang dipimpin oleh kekuasaan sekarang ini, nah ini sudah menyalahi Al-Quran, menyalahi hadis, menyalahi Pancasila. Gitu coba. Karena yang kami rasakan, rakyat dipimpin oleh kekuasaan sekarang itu. Kalau nggak setuju sama pendapat pemerintah, langsung ditangkap, langsung disel, langsung diputuskan kerjasama antara penegak hukumnya, macam-macam dalihnya, sampai ada yang dibunuh, disuruh mati sia-sia matinya. Tapi kalau matinya tidak sia-sia, insya Allah syahid. Anak orang ditembak begitu saja. Ulama orang ditangkap begitu saja, hanya sekedar mengatakan dirinya sehat, yang menurut mereka tidak sehat dianggap bohong, dan pembohongannya itu harus diganjar dengan 4 tahun penjara. Ini
Hikmah apa kekuasaan? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah atau kerakyatan yang dipimpin oleh kekuasaan? Meratakah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Ternyata tidak. Nah, ini menyalahi Pancasila. Yang berarti juga menyalahi Al-Quran, menyalahi Al-Hadis. Maka yang terjadi, ya, bukan khiyaruhum, bukan umat yang baik, tapi yang terjadi syiraruhum, umat yang tidak layak dikatakan baik. Jadi kalau perpecahannya merupakan kelompok-kelompok kajian keilmuan, nah itu nggak masalah. Tapi kalau perpecahannya untuk saling menguasai, nah itu tidak benar. Jadi Fik, kalau nanti kita berpuasa, kita berkuasa, jangan untuk saling menguasai, tapi harus untuk menegakkan keadilan. Tuh. Jadi PKS, Partai Keadilan, memang harus adil nih, Fik. Termasuk orang kafir itu harus diberikan haknya. Ulama harus diberikan haknya. Kunu ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman. Moga yang berkuasa nanti orang yang beriman. Amin. Kunu, jadilah kamu tuh, kata Allah. Qawwamina, peguam kalau kata orang Malaysia itu. Peguam itu penegak keadilan. Ya. Untuk apa? Lillahi, demi keridhaan Allah. Syuhada'a berdasarkan ilmu syuhada itu. Berdasarkan dalil-dalil. Ya. Secara konstruktif, dalilnya Al-Quran dan hadis. Secara konstitusional, dalilnya kita sepakat berdasarkan Al-Quran, dalilnya tuh Pancasila. Konstruktif berdasarkan Al-Quran dan hadis untuk hidup keseharian kita, konstitusional berdasarkan Pancasila. Bagaimana berdasarkan Undang-Undang Dasar 45? Sesuai nggak dengan Pancasilanya? Karena sekarang banyak amandemen-amandemennya. Kalau amandemennya sesuai dengan Pancasila, pedoman nih. Bagaimana dengan peraturan? Nah, tengok dulu peraturannya itu. Sesuai nggak dengan Undang-Undang Dasar 45 dan dengan Pancasila? Gitu. Kalau peraturannya tidak benar, jangan ditiru. Jangan diikut. Misal, peraturan pemerintah membolehkan peredaran minuman haram. Ada nggak tuh peraturan itu? Ada dah. Nah, cuma katanya satu, jangan di sekolah. Nah, ada kan begitu kan? Nah, yang kedua, jangan di lingkungan masjid. Artinya, kalau di luar lingkungan itu boleh. Ini peraturan berdasarkan Quran apa berdasarkan apa? Ya harus melek kita. Jangan terserah kumaha juragan wae. Nah, ini tugas Taufik. Baik. Ayo. Ingetin. Ya kalau sudah diingetin tidak galak, urusan mereka. Katanya berdasarkan peraturan, orang non-muslim boleh membangun rumah ibadah di tengah-tengah kaum muslimin, walaupun nggak ada penduduknya di situ.
Misalnya seperti itu. Benar nggak peraturan ini? Sesuai nggak dengan Undang-Undang Dasar 45? Saya yakin ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45. Lebih dari itu, boleh justice. Umat Islam yang tidak setuju dikatakan intoleran. Tapi yang memaksa membangun di situ dikatakan punya hak untuk ditoleransi. Ini aturan apa? Kalau umat Islam ini tidak toleran, nggak bisa hidup tuh agama lain di Indonesia ini. Ya, kalau umat Islam ini dari dulu intoleran, nggak bisa hidup. Wong tinggal 5% doang, 95% Muslim. Ayo, kita melek juga. Mumpung kita masih hidup, anak cucu kita lindungi. Silahkan mereka bangun rumah ibadah dimanapun, sehebat apapun, semegah apapun, tapi jangan di tengah-tengah umat Islam. Tahu nggak sih ini pembangun rumah ibadah non Muslim ini bahwa umat Islam itu disakiti hatinya, buat resah. Tahu mereka itu, tapi sengaja. Ini yang dikatakan intoleran. Kita didik mereka supaya toleran pula. Jangan umat Islam saja yang suruh mengalah. Dalilnya rahmatan lil Pak Haji Fitri. Pengertian sekarang tuh Pak Haji Fitri. Harusnya umat Islam ini harus rahmatan lil alamin, maknanya ngalah tuh lah. Oh, Insya Allah. Jadi coba diperhatikan itu. Kemudian adalah harokah kita. Ibadah ini ada yang namanya wajabah, kewajiban, sholat, puasa, ya, haji. Wajabah itu ada 5, bersyahadat, syahadat terus. Sholat, puasa, haji. Tidak puasa, tidak haji, kalau masih ada sholat, amalan kita diterima. Tapi kalau tidak sholat, walaupun puasa, walaupun haji, hajinya tidak berpahala. Zakatnya tidak berpahala. Melindungi anak istrinya tidak berpahala. Karena itu, sholat bagus tidak bagus, harus sholat. Nah, selain yang bersifat wajibah, ada juga yang namanya harokah. Harokah itu memposisikan diri kita ini bermanfaat. Untuk apa? Untuk agama kita, untuk negara kita, untuk bangsa kita, untuk tetangga kita. Itu. Jadi jangan ngandalin sholat melulu tapi tidak ada kiprah di tengah-tengah halayak. Apalagi kalau orang jemaah tabligh itu ya, harokah dia itu sebulan katanya 3 hari harus ada harokah. Nah kita harokahnya apa? Agama kita dia obok-obok aja diem baik. Untuk kritik nge-share saja tuh nggak berani, tapi orang tuh berani niat. Ya. Orang tuh berani niat. Menuding-nuding Islam radikal. Islam intoleran. Sampai teroris.
Masya Allah. Jangan tidak dibentengi. Malah sekarang ini ada orang Islam tidak perlu dibela. Allah tidak perlu ditolong. Emang hebat apa dia dibandingkan Allah? Kalau Allah sudah berkehendak, kun fayakun. Siapa ini yang ngomong begini? Munafikin yang ngomong seperti itu. Munafikin. Siapa munafikin ini? Basyiril munafiqin bi anna lahum azaban alim. Muhammad, kasih tahu dengan orang munafik. Dipastikan bi anna lahum. Nah, itu bahasanya. Dipastikan untuk mereka itu ada siksa yang pedih. Di mana siksa pedih? Di akhirat. Bagaimana di dunianya? Dikasih persekotnya. Anak-anak dia tidak lagi muslim. Cucung-cucung dia nanti. Gitu. Kalau sampai dia mengatakan Islam tidak perlu dibela. Siapa yang munafik ini? Yang viral kan 3 tuh. Dalam hadis. Kalau bicara, bohong. Apa lagi? Kalau berjanji, sulaya. Ya. Kalau dikasih amanat, khianat. Itu di hadis. Dalam Al-Quran orang munafik ini apa? Alladzina ittakhadhu al-kafirina awliya'a min dunillah. Orang yang mempelopori dan menjadikan, mendukung, mengusahakan orang kafir jadi pemimpinnya. Itu. Min dunil mu'minin dari, coba cari. Selain orang mukmin. Basyiril munafiqin. Lihat ayat berapa? Basyiril munafiqin. Ini bayang nggak hafal Quran. Ya. Cobalah itu Al-Quran. Jadi cirinya orang munafik itu yang keempat adalah mempelopori, menjadikan ittikhaz itu, ya. Orang kafir menjadi pemimpin. Tuh, lihat ayat apa tuh? An-Nisa ayat 144. Nih. Basyiril munafiqina bi anna lahum azaban alima. Itu ayat 138 An-Nisa. Berikutnya ayat 39, ayat 139. Siapa dia? Orang yang namanya munafik itu alladzina yattakhidunal kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Banyak orang yang ingin menjadikan orang kafir menjadi kekasihnya, menjadi pelindungnya, menjadi walinya, pemimpinnya. Aulia itu wali, penguasa. Min dunil mu'minin, bukan orang mukmin yang dia kepengen. Ingat dulu di Jakarta dulu, banyak partai-partai yang mendukung orang kafir yang gebrak-gebrak meja, yang sudah mendoser masjid, yang sudah mengusir kaum muslimin. Ya. Nah, itu dianggapnya toleran. Ayabtaghuna indahumul izzah. Adakah mereka mengkehendaki, berharap secara maksimal, yabtaghun itu, bahwa dari kalangan kafir itulah dia akan mendapatkan kemuliaan. Ayabtaghuna indahumul izzah.
Apakah dia berharap dari orang kafir itu mendapat kemuliaan? Allah mengunci dengan ayat ini. Fa innal izzata lillahi jami'a. Sungguh pasti kemuliaan itu adanya dari Allah Subhanahu wa taala. Itu. Nah, sekarang mereka berjuang. Jangan salahkan mereka berjuang. Agama jangan dibawa-bawa urusan politik. Ayo Pik. Topiknya mau. Kawan-kawan Topik mau juga tuh. Ayo. Ini agama. Apa ini mau ditinggalin ayat ini? Hah? Bukankah dalam ayat berikutnya? Coba baca. Innallaha jami'ul munafiqina fi nari jahannama jami'an. Bahwa Allah dipastikan akan mengumpulkan orang munafik ini sama orang kafir ke neraka jahanam. Ayo. Kapan kita setuju dengan itu? Jatuh munafik. Dan kalau sudah munafik, lebih didahulukan daripada orang kafir. Al-Quran, innallaha jami'ul munafiqin, baru wal kafirin fi nari jahannam. Makanya dalam kajian yang kemarin, mana itu hadisnya, yang dulu ya. Akhwafu ma akhafu minad dajjal al munafiqin. Aku ini ada yang paling ditakuti, sesuatu yang paling ditakuti. Siapa dia? Orang-orang munafiqin yujadiluna al-Qur'an, yang mempersoalkan Al-Qur'an. Jangan gara-gara kita ada di politik, demi politik untuk hidup sementara ini, lalu Al-Quran disingkirkan. Jangan bawa-bawa Al-Quran. Gimana Pek, kau pimpinan partainya berkebijakan begitu? Tinggalkan. Ngapain? Itu. Dan ini terjadi aplikasinya. Ya. Mau kampanyenya jam 2, orang sudah hadir, jam 11 sudah hadir, datang waktu zuhur, sholat. Karena takut, karena mau kemana sholatnya? Sholat di lapangan, sholat dalam gedung. Itu dihujat orang. Siapa yang menghujatnya? Muslim. Muslim yang mana? Masuk kategori munafik. Tapi kalau datang jam 11, kampanyenya jam 2, sholat zuhur ditinggalin, boleh. Kalau sholat zuhurnya dilakukan di situ, tidak boleh. Pernah terjadi begitu? Tapi kalau joget sampai sore, boleh. Ninggalin sholat zuhur, ninggalin sholat asar. Dengan nyanyi, joget-joget, memamerkan tubuh, boleh. Apakah ini negeri kita yang indah ini akan diisi dengan cara begitu? Kalau bagi abaji yang bodoh ini, Masya Allah, nanti negeri ini tidak dibangun oleh Allah. Ayo, nggak dibangun barazik oleh Allah nih. Allah membangun negeri itu dengan rahmatnya. La fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Kalau kita yang membangun, negeri sehebat ini ternyata kita ditimpa hutang. Ayo Pak Haji Fitri. Nah ini.
Kok negara kaya seperti ini kita punya utang? Allah, ini pertanda apa? Tidak berkah nih negeri. Beberapa waktu kemarin Abaji pulang dari Palembang maghrib, ya, supir Abaji itu di tengah jalan mabuk. Supirnya mabuk. Ya Allah, baru ini seumur hidup ketemu supir mabuk. Nah, terpaksalah Abaji yang nyopir. Masya Allah, itu perjalanan ya dari Prabu Muli itu menuju Muara Enim. Malam itu dibuka angkutan truk kekayaan Indonesia, batu bara, bus besar-besar. Saya pikir cuma 1-2 yang lewat. Masya Allah, mana mata lah burem. Nyupir truk, bukan truk kecil yang rodanya 16 itu. Ngung lagi. Laju nurani Abaji, ya Allah, kekayaan kami sebanyak ini, tapi mengapa kami utangnya sebanyak itu pula? Itu baru batu bara. Mengapa negeri kami ini diurugi dengan rugi? Nah, PLN yang tidak pernah boleh nunggak rugi. Ayo, kereta api yang nggak pernah ngutang bayarnya rugi. Garuda rugi. Apa? Nah, rugi juga. Minyak goreng. Allah. Kenapa ini? Bukankah Allah berjanji? Apa itu? Amanu wattaqau. Ya, awalnya apa? Amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Kalau saja penduduk negeri ini benar-benar beriman dan bertakwa, bukan utang yang datang. Nah, bukan rugi yang terjadi. Walau anna ahlal qura amanu, kalau saja penduduk negeri itu benar-benar beriman dan bertakwa, kata Allah, la fatahna, pasti aku, kata Allah. Ini Allah sendiri. La fatahna, pasti aku akan buka, melimpah atas mereka, alaihim, apa tuh? Barokatin, berkah dari langit, minas sama, dan yang bersumber dari bumi, wal ard. Begitu. Nah, mengapa sekarang yang dijanjikan keberkahan ini dari ketakwaan tadi, kok dilarang ketakwaan masuk dalam dunia politik? Ayo. Tapi maksiat yang dibolehkan di sana. Ini bukan karena bicara untuk siapa, untuk negara. Dan negara melayani itu berdasarkan Pancasila. Apa bunyinya? Ketuhanan yang Maha Esa. Kenapa dilarang? Walakin kadzabu. Ayat itu bunyinya begitu. Ketemu belum? Calon-calon ulama. Ini bakal berangkat ke Yaman ini. Walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Oleh karena kamunya munafik, mendustakan ayat-ayat kami, terpaksalah fa akhadnahum, aku ambil tindakan kamu. Gitu. Rizkimu tidak berkah.
Karena tidak berkah, nggak cukup untuk urusan dirimu sendiri. Ngutang ke luar negeri. Itu. Duit utangnya bisa saja dikorupsi lagi. Jangan kita nurut saja. Orang bilang begitu hak mereka. Mungkin karena mereka nggak ngerti. Mungkin karena mereka nggak paham. Bodoh tadi. Karena dasarnya pemikiran, hayal, nafsu. Nafsunya lebih gede, pikirannya lebih gede daripada ilmunya. Karena ilmu siapa yang dipakai? Ya ilmunya mereka, bukan ilmunya Allah. Kalau yang dipakai ilmunya Allah, tidak bakalan otak mereka lebih gede. Ilmu Allah itulah yang gede. Insya Allah. Nah sekarang Abah Haji ngomong begini, boleh nggak kira-kira? Nah, di sini boleh? Baik, boleh enggak Abah Haji ngomong begini nih? Menurut Abah Haji ini berdasarkan Pancasila ini. Mendidik rakyatnya, mendidik umatnya, mengenal ketuhanan yang maha. Tidak boleh juga. Jadi negara kita ini apa dasarnya? Kalau nggak boleh. Di masjid-masjid tidak boleh bicara masalah. Tapi di gereja boleh. Masya Allah. Salahkah mereka? Tidak. Karena mereka memang punya hak juga untuk berjuang. Kitanya yang salah. Kita tidak bisa mengkanter perkataan-perkataan mereka itu. Nah, jangan lupa, sama-sama hidup di negeri Indonesia, diakui ada 5 negara ditambah oleh Gus Dur, 5 agama oleh Gus Dur ditambah 1 lagi, Konghucu katanya. Nah, ini tambahan dari Gus Dur. Dulu Konghucu masuk ke Buddha, sekarang dipetel kata Gus Dur jadi agama sendiri, disahkannya. Salah enggak 6 agama itu berjuang semuanya? Enggak salah, karena memang mereka punya haknya masing-masing. Yang salah siapa? Kita umat Islam yang cuma samuhun dawu, kumaha juragan. Pokoknya aman deh, biar tekor asal kesohor. Itu dianggap paling toleran. Ya kan? Kesohor kan tuh. Nah, nek do bunuh mati jadian. Mati nian gitu. Mati nian sekarang udah mulai nih. Apa kata Rasulullah itu? Hadis dari Abi Sa'id Al-Khudri. Shibran wa zira'an hatta law dakhalu fi hujri dhabbin taba'tumuhum. Masya Allah. Sejengkal, habis tuh prinsip Islam. Diambil lagi sejengkal lagi, sehasta lagi, sedepah lagi, sampai akhirnya mereka masuk ke lubang biawak, umat Islam pun ngikut. Ngikut. Insya Allah. Faman kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falta'ti maitatuhu. Bahkan kalau orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, sesek hidupnya, falta'tihi maitatuhu. Rasanya lebih baik matinya daripada hidupnya. Karena segala nggak boleh. Nggak boleh nanti. Tunggu saja, Fik. Masjid ini tidak boleh lagi nanti kecuali untuk tempat sujud doang. Nggak boleh untuk pembinaan umat. Lebih-lebih menjelang politik akan ada petugas-petugas. Hari Jumat rame, ngintip kiainya. Kapan bicara dikit masalah politik, tangkap. Itu kata Rasulullah nanti. Orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir,
Kayaknya lebih baik mati datanglah. Bukan kita nyari mati. Mati yang mendatangi kita. Karena sekarang nggak boleh. Bayangkan coba anak kita yang cantik-cantik, yang lucu-lucu, yang ganteng-ganteng. Cucu kita, anak cucu kita. Itu nanti. Kalau kita tidak sekarang ini, ya, melakukan pembelaan terhadap agama mereka yang akan kita tinggalin, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu alaihim. Hati-hati kita tinggalkan anak ini lemah. Lemah bukan soal makan. Lemah soal eksistensi dia hidup di negeri ini. Sudah ada contohnya banyak. Apa itu? Di kota yang cantik namanya Amanillah. Sekarang dikenal Manila. Filipina. 99% umat Islam. 99%, lebih daripada Indonesia. Indonesia 95. Waktu itu Indonesia merdeka 45, penduduk Indonesia 95%. Sekarang kekalahan umat Islam sudah dalam, tinggal 70%. Jadi tidak drastis. Tapi kalau di Filipina drastis. Kenapa? Karena umat Islamnya diusir, ya, atau masuk agama mereka. Kalau tidak, sembelihnya. Diusirnya kemana? Ke Moro. Maukah anak cucu kita dibuat begitu? Orang Cina datang dari luar. Iya. Sudah berapa juta? Ya, umat Islam cuma ngap-ngap doang. Dilindungi oleh orang-orang munafik itu dengan segala macam alasannya. Itu di pulau lain. Nggak mustahil. Sampai ke Musi. Nggak mustahil itu. Apalagi di danau, menarik tuh. Di Rano sana ada danonya yang bagus nian itu. Nah, itu. Nah. Masya Allah. Singapura 90% umat Islam di sana dipimpin oleh sultan. Sejengkal demi sejengkal akhirnya masuk ke jurang biawak. Ayo. Tinggal berapa persen umat Islam di situ? Nah, disebutnya juga adalah Melayu Bengkulen sekarang. Karena memang aslinya orang Bengkulu. Masya Allah. Nah, ini cuma jadi pelajaran. Qad khalat min qablikum sunanu fasiru fil ardi. Ya. Telah terjadi sebelum kamu, qad khalat min qablikum sunanun. Ya. Berbagai macam peristiwa. Spanyol. Ayo Bek. Spanyol 90%. Ahli-ahli kedokteran dari sana. Siapa tuh yang ahli kedokteran muslim dari sana? Ibnu Sina. Ibnu Rusdi. Nah. Salah satu kitabnya Ibnu Rusdi itu Bidayatul Mujtahid. Yang diakui oleh dunia. Ya. Sistematis sekali. Dan pembahasan hukum-hukum fikih begitu dalam, begitu juga tauhidnya. Baca kitab Bidayatul Mujtahid. Jadi apa sekarang? 90% umat orang lain. Indonesia tidak jaminan. Tidak jaminan. Tunggu saja kalau kita enggak. Kalau mau dibeli Indonesia, enggak terbeli oleh siapapun. Tapi kalau suaranya yang dibeli, murah. 200.000 kali sekian pemilih, gampang. Duitnya dari mana? Dari Indonesia tuh lah. Untuk beli suara Indonesia. Ya Allah, ya Rabbi.
berkuasalah mereka. Nanti akan terjadi kaum maling. Tuh, seperti itu. Ibu maling. Kebrang meja lagi. Kebrang lagi meja lagi. Saya yakin saya mati dapat makan di surga. Wah, begini. Akan terjadi itu. Na'udzubillah min dzalik. Allahumma ba'idna, ya. Insyaallah. An Hisham bin Urwah rahimahullahu taala annahu sami'a Abah. Dari Hisham bin Urwah rahimahullah, semoga ngerahmati Allah, sami'a abahu yaqul, bapaknya, dia mendengar bapaknya mengatakan. Ini kitabnya Ki Hasyim Asy'ari ini. Yang saya baca ini. Karangan Ki Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama. Namanya Irsyadus Sari. Apa kata beliau? Lam yazal amru Bani Israel mustaqiman hatta hadasa fihim al-muwalladuna abna'u sabayal umam. Wah. Bani Israel itu sebenarnya orang-orang yang istiqomah. Lam yazal, tidak pernah bergeser. Pada zaman Nabi Musanya itu. Nah, orang yang istiqomah. Hatta hadasa fihim al-muwalladun, sampai datang di tengah-tengah mereka al-muwalladun. Siapa itu? Orang-orang yang dilahirkan di situ. Nah, ini mungkin yang dipakai oleh orang-orang yang agresif di tengah-tengah umat Islam, bangun tempat ibadah di sana, nanti akan lahir di situ orang-orang yang nanti akan menjadi komunitas pula di situ. Abna usabayal umam. Siapa anak-anak yang lahir itu adalah anak-anak dari hasil boyongannya, dari hasil sanderanya. Itu pik. Asalnya wong baik-baik, tapi karena dia ini hobi berperang dan menang terus sampai sekarang. Ya, sekali-kali ada kalah juga sama Hitler dulu ya. Nah, sekarang menang terus dan terus menang ini. Akhirnya orang-orang yang diboyong dia, yang disendera dia itu banyak melahirkan orang-orang fa ahdatsu fihimul qaul birra'yi. Lalu mereka membuat istilah-istilah dari hasil pikiran-pikiran mereka. Ya. Wa adallu Bani Israel, yang akhirnya menyesatkan Bani Israel. Ada pikiran-pikiran mereka yang tumbuh, yang berkembang lalu menyesatkan mereka. Bani Israelnya sedikit-sedikit meninggalkan Tauratnya. Lalu ada budaya yang dilahirkan oleh yang baru lahir ini, termasuk diantaranya sikok bagi dua. Itu ya. Nah, ini dan ini ini diikuti nanti sikok bagi dua ini. Oh, terbayang oleh anak-anak kita. Tidak terbeli sikok, kita bagi dua. Ya Allah, ini. Akhirnya Bani Israel itu juga tersesat sekarang. Qala wa kana abi, kata Urwah, bapak saya mengatakan, as-sunana, pegang sunan. Apa itu sunan? Hadis Rasulullah. Pegang sunan itu pegang. Nah, sekarang banyak sunan. Sunan Abi Dawud, Sunan At-Tirmizi, Sunan An-Nasai. Baca tuh, sekarang nggak jadi bacaan. Bacaannya apa sekarang? Hanya inilah. Bacaannya TikTok. Sunan nggak dibaca lagi. Fa inna sunana qiwamuddin. Sunan itu
Yang lain kan namanya sunan tuh. Saya setiap hari Minggu saya baca Sunan Abi Daud sama guru-guru di Mazra'illah. Ada Sunan Abi Daud, Sunan Turmizi, Sunan An-Nasai, Sunan Ibnu Majah. Kecuali Bukhari Muslim hadisnya namanya. Bukhari Muslim itu hadis. Ya. Bahwa sunan-sunan itu adalah qiwamuddin. Tiang-tiangnya agama, soko-soko gurunya. Buka saja sekarang, belilah kitab tuh, murah kok. Berapa murahnya? Kita bisa beli insya Allah. Pak Haji cari mana di Google, cari sunan, cari hadis Bukhari Muslim, terjemahannya udah banyak. Daripada ditaruh di bank sana tuh, berapa sih duit di bank? Kita mati kaki, duitnya masih ada di bank. Bini kita masih muda. Nah, zaman itu udah belikan kitab, duduk habis asar sampai maghrib baca. Ada terjemahannya kok sekarang. Cuma bertanya dulu siapa yang terjemahkannya ini. Kalau asal terjemah ke baik, nah diterjemah ke sembarangan orang repot. Rawah Ibnu Wahab an Ibn Syihab Az-Zuhra rahimahullahu taala. Annal Yahuda wan Nasara innaman salahu minal ilmi alladzi kana bi aidihim hina istaqalur ru'ya wa akhadhu fihi. Masya. Begitu juga Yahudi dan Nasrani, mereka itu lepas daripada ilmu berdasarkan Taurat dan Injil dikarenakan mereka tidak mau memahami Al-Quran dan Taurat dan Injilnya. Kita juga sama begitu, tidak mau baca Quran. Abaji bukannya nggak setuju dengan rumah-rumah tahfiz, tapi jangan sampai rumah tahfiz ini menjebak kita. Dianggapnya kalau sudah hafal Quran cukup ilmu agamanya. Oh belum. Yang paling utama itu belajar kitab. Yang paling utama itu. Tapi bukan berarti tidak utama ngafal Quran itu. Kalau cuma ngafal Quran saja tapi nggak paham dengan Al-Qurannya, insya Allah bisa jadi imam. Tapi kalau memahami ilmunya tidak cukup hanya dengan menghafal. Apalagi rumah tahfiz didirikan bukan oleh orang ahli Quran. Hanya punya duit buat rumah tahfiz, nggak ngerti dia tentang apa itu tahfiz. Resikonya berat rumah tahfiz itu. Kalau tidak terjaga hafalannya, diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu. Ustaz nih, jangan nyuruh anak hafal baik. Nah, kalau menurut kami jangan dipaksakan hafal. Nih Abaji punya program di Mataram. Program 3 tahun. Ya. Tetap dia bisa ujian. Kita pakai fasilitas pemerintah. Setahun pertama ngafal. Setelah ngafal 1 tahun, berapapun dapatnya, tahun kedua mereka belajar nahwu sorof semester pertama sekaligus dengan prakteknya. Semester kedua mulai ngaji kitab gundul. Insya Allah tahun kedua mereka sudah bisa baca kitab gundul. Baru tahun ketiga kita arahkan kitab gundul yang terdiri daripada akidah, fikhiyah, akhlakul karimah, harokah dan sebagainya. Insya Allah tahun keempat, kelima, keenam kalau dia lanjut selesai baca Bukhari dan Muslim. Itu yang penting. Supaya bisa baca kitab begini nih. Kalau cuma ngapal dan ngapal, enggak ngerti apa yang dihafal itu,
Bukan nggak bagus, bagus, tapi nggak cukup memenuhi kebutuhan. Inilah kira-kira kajian kita pagi hari ini. Laba balap dengan suara hujan. La ilaha illallah. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ij'alna min ibadikas salihin wa wafiqna li ta'atika wa ittiba'i rasulik wal birri biwalidina wa husni talaqqi masyayikhina waj'alna minal hukama'il muzawwadina bil ilmi ma'al istiqamah wa sallallahu wa sallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Billahil hidayah wa taufiq wal inayah wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.